yaitu tentang perkalian vektor. Oke, ini udah selesai. Bu pindah ke slide awal. Oke ya, di sini sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, belum. Sebentar ya. Nah, ini sudah terlihat layarnya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk perkalian vektor ini mungkin ini hanya materi yang sebetulnya di tujuan pembelajarannya sendiri ya, tujuan pembelajaran vektor sendiri itu kan siswa dapat menerapkan penjumlahan vektor secara grafis dan analitis. Nah, jadi untuk perkalian vektor mungkin di sini hanya tambahan saja, Ibu tidak akan berlama-lama di sini, tetapi pada saat perkalian vektor kalian perlu tahu, karena ketika kita belajar fisika, nanti kita akan ketemu dengan perkalian vektor. Supaya kalian punya pengalaman nih, kenalan dulu, jadi Ibu kenalin dulu sama perkalian vektor ya. Jadi cara mengalihkan vektor itu ada perkalian vektor dengan skalar, jadi perkalian antara besaran vektor dengan besaran skalar. Ada juga perkalian dot product, perkalian titik ya. Ada perkalian cross vektor, nah, tapi tidak ada operasi pembagian dalam operasi vektor ini ya. Oke, kemudian perkalian besaran skalar dengan besaran vektor. Nah, masih ingat nggak apa tuh besaran skalar? Masih ada yang ingat? Besaran skalar adalah besaran yang mempunyai nilai dan operasinya memenuhi aljabar biasa. Contohnya suhu, massa, panjang waktu, dan energi. Alhamdulillah, terima kasih Bunga ya. Jadi betul ya, jadi besaran skalar itu besaran yang punya nilai tapi tidak punya arah ya. Oke. Nah, sekarang besaran vektor mau dikalikan dengan besaran skalar dikalikan dengan besaran vektor. Contohnya apa nih? Contohnya kayak ini ya. Ibu sudah mulai masuk sini, ini masih banyak yang masuk nih teman-temannya. Oke. Di sini F ini force, gaya ya. Contohnya ini yang pertama F dikalikan F itu sama dengan ini kalau kita tulis ya F sama dengan M dikalikan A. Nah, apa sih F-nya? F-nya di sini adalah gaya ya, gaya satuannya Newton. Gaya itu jadi punya nilai, punya arah. Sedangkan M, massa kita tahu dia adalah besaran skalar ya, satuannya apa? Kilogram. Kemudian A itu adalah acceleration atau percepatan ya. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, nanti kita belajar ini. Nah, jadi kalau besaran skalar, M ini besaran skalar, dikalikan dengan besaran vektor, maka hasilnya adalah besaran vektor. Ya. Jadi nanti arah gayanya akan searah dengan arah percepatan. Jadi ngikutin arah percepatannya gitu ya. Bukan ngikutin, jadi sama dengan arah percepatannya ya. Itu untuk besaran kalau skalar dikalikan dengan vektor. Contoh lainnya ya, contoh lain ini ada P ya. P ini simbol dari momentum. Dia adalah perkalian antara besaran skalar massa dengan dengan kecepatan ya, velocity ya, P-nya velocity. Nah, di sini P ini adalah momentum. Momentum punya nilai, punya arah ya. Di sini satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian dikalikan dengan ini sama dengan M-nya itu adalah massa ya, massa adalah kilogram, satuannya dengan skalar, dan V itu adalah kecepatannya. Kecepatan itu besaran vektor, satuannya adalah meter per Nah, jadi kecepatan itu satuannya meter per sekon gitu ya. Oke, sampai di sini besaran skalar dikalikan vektor
Nggak ada masalah ya? Skalar dikalikan vektor, ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi kalau besaran skalar dikalikan besaran vektor, hasilnya besaran vektor. Ya. Ibu, ini tuh rumusnya. Ini contohnya. Jadi kalau perkalian besaran dengan vektor itu, jadi kalau besaran skalar dikali besaran vektor sama dengan besaran vektor. Gitu ya. Jadi ini cuma contoh matematika, sorry bukan contoh matematika, tapi contoh fisikanya. Jadi penerapan dalam aplikasi fisikanya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya mau disebutkan, misalnya dalam notasi yang lain ya boleh aja ya, misalnya kayak gini ya, ada besaran A ya, A itu besaran vektor, dia adalah perkalian antara misalnya antara apa? Antara K dengan vektor B, K-nya konstanta, dia adalah besaran skalar dikalikan besaran vektor sama dengan besaran vektor. Itu ya. Ini bukan rumus tetapi cara perkalian antara skalar sama vektor. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Sampai sini oke ya? Kita nanti sambil lanjut aja, sambil lanjut apa namanya untuk perkalian vektor ini sambil jalan aja pada saat kita belajar lagi nanti kita bahas lagi ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, oke, Ibu clear dulu. Oh, ini kok jadi, nah ini ya, ini sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau perkalian titik atau dot produk ya? Perkalian titik atau dot produk. Perkalian titik atau dot produk adalah perkalian dua vektor yang hasilnya skalar. Jadi kalau punya dua buah vektor dikalikan dot gitu ya, dikalikan dot seperti ini, itu nanti hasilnya adalah besaran skalar. Jadi kalau kita kan suka nulis misalnya berapa ya, A dikalikan B begitu, A dikalikan B, kita kadang kasih apa tanda kali, kasih tanda titik atau nggak dikasih apa-apa, kita mestinya dikali. Tapi kalau dalam fisika itu bermakna sekali. Jadi kalau A dot B ya, vektor A didotkan dengan vektor B itu hasilnya sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikalikan cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B ya. Nah, kemudian ada beberapa hal penting tentang perkalian titik, yaitu berlaku hukum komutatif. Jadi kalau A dot B itu sama dengan B dot A. Atau berlaku juga di hukum distributif. Kalau misalnya gini ya, A dot vektor B ditambah vektor C itu sama dengan, nanti didistribusi ya, A dot B ditambah A dot C. Nah, seperti itu. Contohnya dalam fisika seperti apa nih untuk perkalian dot produk? Ini kelewat. Ya, perkalian titik. Nah, misalnya adalah usaha ya. Nah, di sini Ibu kalau nggak kelihatan orang nanti Ibu kayak ngomong sendiri sebentar ya. Ibu kelihatan. Ibu tutup dulu deh. Nah, ini udah muncul. Ibu kadang-kadang kalau nggak ngelihat mukanya siswa, Ibu kayak ngomong sendirian ya, bentar ya. Jadi harus kelihatan kaliannya ya. Oke, di sini kelihatan bunga ya. Tolong ada yang di on-kan saja ya kameranya ya. Alhamdulillah ada bunga indah, Naisa. Jadi supaya Ibu nggak ngerasa sendiri. Kalau Ibu kayak ngomong sendiri tuh Ibu tuh jadi kayak bingung ya ngomong apa. Oke, contoh perkalian titik itu contohnya usaha ya. W di sini adalah usaha, work dari bahasa Inggris. Oke, di sini W-nya di sini usaha. Usaha ini usaha. Oh, mohon maaf ya, di sini usaha ini bukan besaran vektor, tapi dia skalar ya. Skalar, jadi ini gimana? Nah, jadi Ibu
ulangi aja. Di sini Ibu coret dulu. Di sini W dia adalah besaran skalar. Di sini sama dengan F. F itu vektor dikalikan dot dengan S-nya adalah perpindahan ya. Di sini F-nya adalah gaya, kemudian S-nya adalah perpindahan ya. Perpindahan pun adalah besaran vektor, satuannya adalah meter. Kalau gaya satuannya Newton, kalau usaha satuannya Joule ya. Nah, jadi kalau misalnya besaran vektor didotkan dengan vektor, nanti hasilnya akan kayak gini. Jadi hasilnya ya. Nah, ini pindah ke sini. Nanti hasilnya akan W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos alfa. Nah, F-nya itu bukan vektor lagi, dia besarnya vektor ini ya, besarnya F. Kemudian S-nya itu apa? Besarnya perpindahan, besarnya S. Apa itu alfa? Alfa itu adalah sudut antara F dengan S. Ya, F dengan S. Oke, coba Ibu perlihatkan ya, nanti kita akan pelajari ini di usaha dan energi. Ya, supaya lebih jelas, Ibu perlihatkan. Nah, di sini ini vektor, ini yang ininya skalar ya, ininya skalar. Misalnya ya, di sini ada sebuah kotak ya, kemudian misalnya berada di lantai yang begini ya. Nah, misalnya di lantai yang datar, kemudian dikasih gaya nih, arahnya ke sini. Nah, arah gayanya ke sana ya. Kira-kira si balok ini berpindahnya kemana nih? Berpindahnya. Ini lantainya misalnya lantainya licin ya. Lantainya licin. Kira-kira baloknya nanti bakalan kemana arahnya nih? Kanan, Bu. Ya, akan ke arah kanan, ke arah sana kan ya. Jadi kalau misalnya baloknya bergerak, pasti baloknya nanti bergeraknya ke sini kan ya. Nah, ke sini ya, searah dengan arah perpindahan gitu kan ya. Nah, ini misalnya ini arah perpindahannya, ini S ya. S-nya arah perpindahannya. Nah, sekarang berapa sih besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya ini terhadap karena jadi dia ngasih gaya sehingga muncul perpindahan, berapa sih usahanya ya? Kalau mau cari usahanya, caranya gini. Jadi kita proyeksikan F ini ke arah S ya. Nah, Ibu gambarkan lagi arah garisnya di atas, misalnya di sini, ini kan searah dengan arah perpindahan ya. Arah perpindahannya kan ke sini ya. Nah, kemudian berapa sih sudutnya? Sudut antara F dengan S ini. Lihat, garis yang ini sama yang ini sejajar kan ya. Nah, misalnya ini sudutnya misalnya sebesar, maunya berapa? Misalnya 60 derajat gitu ya, 60 derajat. Kalau F ini misalnya 10 Newton, misalnya ya, dan S ini adalah misalnya berapa ini 5 meter, berapa usahanya? Ya udah, kita masukin aja ke sini. W sama dengan F, artinya S dikalikan cos apa? Cos 60 derajat. Jadi cos 60 itu adalah sudut antara F dengan S-nya ya, dengan S-nya kan sejajar dengan ini kan ya. Nah, sejajar dengan ini. Jadi kita masukkan nanti W sama dengan F-nya berapa? 10 dikalikan 5 dikalikan cos 60. Berapa cos 60? Tulisannya dulu ini. Satu per 2 ya. Jadi ini sama dengan jawabannya 25 Joule gitu ya. Jadi ini kasus untuk F dan S-nya membentuk sudut. Gimana kalau F dan S-nya sejajar? F dengan S-nya sejajar. Kalau F dengan S-nya sejajar, nah, misalnya kayak gini, kalau F dengan gaya dengan perpindahannya sejajar. Kita gambarin lagi. Nah, ini misalnya bidangnya ya. Bidangnya kemudian ada gaya nih ke sana, gayanya.
Jadi gayanya itu searah dengan arah perpindahan. Ya, gayanya ke arah kanan, arahnya gitu. Pasti si bendanya kan bergeraknya ke kanan juga kan ya, bergeraknya kan ke kanan juga, perpindahannya kan ke kanan juga. Nah, jadi benda berpindah juga ke arah kanan. Nah, misalnya gini. Oke, ini arah perpindahannya nih ya, arah perpindahannya ke sana. Kita bilang aja lah ini F1. F1 misalnya besarnya 10 Newton. S-nya misalnya besarnya tadi berapa? 5 meter. Karena searah, berarti berapa nih sudut antara gaya dengan arah perpindahan? Karena searah, berarti sudutnya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita dapatkan nanti W-nya, W sama dengan F dikalikan S dikalikan cos 0. Cos 0 itu berapa? Sama dengan 1. Ya udah, nanti W-nya sama dengan 10 dikalikan 10 dikalikan 5 dikalikan 1. Ya udah, ini sama dengan 50 Joule gitu ya. Gimana sekarang kalau ada gaya kedua? Kita bilang aja lah ini W1, F1 ya. Kalau ada gaya lainnya misalnya arahnya itu ke atas atau misalnya ke bawah, ada gaya lain. Jadi ada gaya lain yang mendorong balok ini ke bawah gitu ya. Nah, misalnya kita bilang ini di sini misalnya kita bilang ini adalah F2 ya. Ada gaya sebesar F2 yang mendorong ke bawah. Kira-kira F2 ini berpengaruh nggak terhadap arah gerak benda ke kanan itu? Berpengaruh. Nah, jadi si F2-nya makan ke bawah, tapi si bendanya bergerak ke kanan. Jadi ngaruh nggak? Jadi apakah F2 itu menyebabkan benda bergerak ke kanan? Tidak. Tidak, ya. Tidak, Bu. F2 tidak menyebabkan benda bergerak ke kanan, ya, Fauzan ya. Nah, jadinya kalau gitu kita bisa buktikan secara perumusan fisis ini kita masukkan misalnya di sini ya, Ibu tulis ini W2 sama dengan F2 dikalikan S dikalikan cos berapa nih? Cos berapa sudut antara gaya F2 dengan arah perpindahan? 90 derajat. 90 derajat. Kalau 90 derajat, maka cos 90 derajat sama dengan 0 gitu ya. Maka nanti W2 sama dengan 2 Newton dikalikan dengan 5 dikalikan 0 ya, hasilnya 0. Jadi maksudnya ya walaupun nanti wah F2 itu menyebabkan bendanya sulit bergerak, ya sih, tapi gaya F2 tidak menyebabkan benda bergerak ke arah kanan gitu ya. Jadi walaupun dikasih F2 ke bawah, F2 ini tidak menyebabkan benda bergerak ke sebelah kanan. Maka usaha yang dilakukan oleh F2 terhadap arah perpindahan benda sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau arah gayanya berlawanan dengan arah gerak benda ya? Misalnya ada gaya lain di sini, arahnya malah ke sebelah sini. Ya, misalnya arahnya malah berlawanan dengan arah perpindahan ya, berpindah nama ke kanan, ini gayanya malah menghambat ke sebelah kiri, misalnya gaya gesekan. Kalau gaya gesekan biasanya kita simpan di bawah ya, jadi kalau gaya gesekan biasanya adanya digambarkannya itu di lantai kan gitu ya. Nah, seperti itulah. Misalnya berapa nih gayanya, kita bilang aja lah di sini F3 ya. F3 kita bilang ini besarnya sebesar misalnya berapa nih, 2 Newton ya, 2 Newton. Nah, maka berapa usaha yang dilakukan oleh F3? Berapa usahanya? Wah, ini karena habis ini Ibu tulis di atas aja nggak apa-apa ya. W3 ya. W3 sama dengan F3 dikalikan S dikalikan cos. Nah, berapa sudut antara F3 dengan arah perpindahan? Gayanya ke sebelah kiri, pindahnya ke sebelah kanan. Berarti sudutnya berapa derajat antara gaya dengan perpindahan? 180. Iya, betul. 180 derajat gitu ya.
Ini jadi 180 derajat. Jadi kita masukkan cos 180 derajat. Nah, cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1 ya. Maka W3 sama dengan F3-nya 2 Newton dikalikan perpindahannya 5 meter dikalikan minus 1 sama dengan min 10 Joule ya. Karena satuan dari usaha itu adalah Joule. Jadi usahanya bernilai negatif. Kenapa nih bernilai negatif? Karena gayanya ini berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Jadi dia bukannya membuat benda berpindah ke sebelah kanan, dia malah menghambat gitu ya. Jadi makanya usahanya bernilai negatif. Ini ya contoh dari perkalian titik antara vektor dengan vektor ya. Jadi perkalian vektor F dikalikan vektor perpindahan menghasilkan besaran skalar. Jadi kalau vektor dot vektor sama dengan skalar gitu. Sampai di sini oke? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada? Oh, ini Kanisa, Bu. ada yang mau bertanya? Kaniza, Bu. Kaniza, yuk Kaniza mangga. Bu, tadi yang soal yang tadi kan ada yang 60 derajat, terus tiba-tiba jadi 1/2, itu gimana maksudnya? Oh ya, yang cos 60 ya? Iya. Itu Kaniza dari, jadi nanti Kaniza lihat lagi video sebelumnya ya, video sebelumnya. Jadi sudah Ibu jelaskan ada sudut-sudut istimewa. Jadi ada sudut 0 derajat ya, misalnya 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nanti ada cos 0 itu sama dengan 1. Cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 ya. Kemudian cos 45 derajat setengah akar 2. Nah, cos 60 itu sama dengan setengah. Jadi nanti Ibu sarankan Kaniza dengan teman-teman yang lain itu menghafalkan sudut-sudut istimewa trigonometri. Minimal sin kosinus aja gitu ya. Sin kosinus dihafalkan. Berapa sih sin 0? Berapa sih sin 30? Berapa sih sin 45 dan seterusnya. Gitu. Gitu Kaniza dari sudut istimewa Kaniza. Atau kalau misalnya Kaniza lupa, Kaniza bisa pakai kalkulator, pakai scientific kalkulator, nanti tinggal dicek cos 60 derajat nanti ada hasil. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab. Terima kasih sudah bertanya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Kaniza. Ibu mau nanya, ini yang maksudnya F3 sama dengan 2N itu gimana? F3 sama dengan 2N. Nah, misalnya contoh aja. Jadi F3 itu sama dengan 2 Newton. Karena F itu adalah gaya dan gaya satuannya Newton, nah makanya kita kasih namanya 2 Newton. Karena setiap besaran fisika itu punya satuan dan punya nilai dan punya satuan ya. Jadi kalau misalnya gini, kita beli ke pasar nih ya, kita beli ke toko beras. Pak, saya beli beras Pak, dua apa gitu ya? Apakah 2 kilo? Apakah 2 liter? Apakah 2 karung gitu ya? Nah jadi harus ada satuannya. Begitu juga dengan gaya. Nah di sini gaya ini satuannya Newton. Jadi kalau Ibu contohkan 2, maka harus ada satuannya 2 Newton. Dari mana Bu 2? Contoh aja ya, contoh aja. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau itu dorongannya ke kanan, dia jadi ke kanan juga atau gimana? Kalau dorongannya ke kanan, maka nanti tinggal gini aja. F dikalikan S. Cos 0. Kenapa cos 0? Karena sudut antara F dengan S-nya sama dengan 0. Jadi berhimpit. Jadi perpindahannya ke kanan, gayanya juga ke kanan. Nah, jadi sudutnya kan jadi 0 ya. Jadi tinggal dikalikan aja. F dikalikan dengan S. Gitu. Cara tahu kita itu dorongannya ke kanan gimana? Dari soal. Jadi dari soalnya. Ini kan hanya contoh ya, contoh soal. Jadi dari permasalahan. Jadi Ibu hanya mencontohkan aja ini F1 tuh ke kanan, F2 tuh ke bawah, F3-nya ke kiri. Nanti ketika berhadapan dengan keadaan fisik yang lain, mungkin ceritanya beda lagi. Jadi tidak selalu mesti begini, tapi kita lihat dari peristiwanya seperti apa. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya. Iya, makasih Bu. Ya, terima kasih sudah bertanya. Oke, kalau sudah ada lagi pertanyaan, akan Ibu lanjutkan.
Oke ya. Tidak ada, ini ada masalah nggak yang di streaming YouTube, ada masalah nggak? Nggak ada ya? Soalnya kita nggak bisa komunikasi kalau dengan yang di YouTube ya. Coba Ibu lihat dulu. Ibu lihat dulu. Aduh, nggak ketutupan lagi, nggak kelihatan. Ini juga streaming YouTube-nya sama Ibu di suaranya di mute karena kalau nggak kemarin feedback jadi Ibunya bingung ada 2 suara. Kemudian ada delay gitu ya, ada delay. Oke, kalau tidak ada, ini Ibu hapus dulu ya. Ibu. Nah, kita pindah ke slide yang lain. Oke, sekarang perkalian silang atau cross product. Masih punya waktu. Nah, kalau perkalian silang atau cross product, nah ini di sini Ibu punya 2 buah vektor A dan B, di-cross-kan ya, di-cross-kan. Jadi beda ya dengan perkalian. Jadi kalau untuk besaran fisika ada skalar vektor itu ngaruh banget antara di titik ya, dikalikan titik sama dikalikan cross itu berpengaruh sekali. Di sini A cross B, A itu vektor, B juga vektor, ini menghasilkan AB sin alfa ya, dan hasilnya pun ini adalah besaran vektor. Jadi kalau yang AB sin alfa ini hanya besarnya aja ya. Tapi nanti arahnya harus mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, di sini alfa adalah sudut antara A dengan B ya, dan perkalian silang bersifat antikomutatif. A cross B sama dengan min B cross A. Jadi kalau kalian nanti Ibu nggak nyiapin botol atau apa, kalian punya botol nggak? Punya botol minuman yang pakai berat gitu? Kalian bawa dulu ya. Ibu juga bawa dulu botolnya, sebentar ya, Ibu bawa dulu ya. Jadi supaya kita bisa silakan kalian cari botol yang diputar gitu ya, botol yang diputar. Jadi supaya, nah itu Bunga Indah udah ada di situ ya. Ibu mana ya? Coba Ibu cari dulu ya, bentar ya. Ya, Ibu kembali lagi. Sudah ada ini. Oke, kita lihat bagaimana cara perkalian cross vektor ini ya. Nah, jadi kalau perkalian silang, ya perkalian cross product ya atau perkalian silang benar. Nah, itu biasanya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kalian pakai yang tangan kanan, jangan pakai tangan kiri ya. Harus pakai tangan kanan. Ini karena Ibu pakai cermin gitu ya, jadi Ibu kelihatannya jadi kayak tangan kiri ya, padahal Ibu pakainya tangan kanan ya. Oke, di sini kita perhatikan, misalnya di sini omega sama dengan R cross P. Jadi kalian jangan, apaan sih ini rumusnya nggak ngerti. Nah, Ibu cuma memperlihatkan bagaimana perkalian antara dua buah vektor ya. Nah, di sini R ini di sini R-nya yang mana? R-nya yang ini. R-nya yang warna hijau ya. R-nya yang warna hijau. R-nya yang warna hijau ini R vektor. Kemudian yang merah ini adalah V ya, V. Nah, jadi kalau di cross itu kayak diputar dari R putar ke V, putar ya. Jadi kalau kalian punya screw ya, screw, kemudian kalian pakai obek, kalian screw, maka si screw ini akan bergerak kemana? Keluar ke arah kita atau menjauhi kita. Kalau kita putar, ini searah tangan kanan kan ya, kita putar dari R ke V kita putar searah jarum jam. Kira-kira mutarnya kemana nih? Si screw-nya maju atau mundur? Maju. Maju. Ya. Jadi nanti arah omeganya itu sama dengan maju, menembus bidang gitu ya. Ini omega sama dengan R cross P. Ini contoh penggunaan tangan kanan atau dengan screw rule ya. Nah, kayak gini.
Oke, kemudian kita lihat lagi di sini contoh perkalian silang vektor ya. Di sini, maaf, ini masih ada bawaannya tadi. Nah, gitu. Di sini misalnya di sini A dikroskan dengan B ya. A dikroskan. Jadi kalau kita punya tutup botol gini, dari A diputar ke B, A putar ke B. Kira-kira, nah A putar ke B, berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau punya botol, silakan putar berlawanan arah jarum jam. Maka nanti si botolnya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Nah, searah dengan arah vektor C kan ya. Nah, jadi kalau A dikroskan dengan B, hasilnya adalah vektor C ya. Jadi di sini Ibu tuliskan. Jadi di sini itu adalah C, vektor C adalah vektor A dikroskan dengan cross kali ya, cross vektor B. Jadi dari A putar ke B, jadi sama dengan vektor C. Jadi arah vektor C itu ke atas ya. Nah sekarang kalau misalnya A tadi kan udah ke atas tuh ya, udah ke atas botolnya, tutup botolnya udah ke atas. Nah sekarang dari B putar ke C, B putar ke A, dari B putar ke A. Nanti hasilnya adalah jadi C ini sama dengan nanti B cross A ya, B cross A. Nah kita lihat di sini arahnya kan ke bawah kan ya. Nah ini berlaku yang ini tadi, berlaku. Nah yang ini ya, A cross B sama dengan min B cross A. Jadi kita lihat di sini, ini sama dengan, ini Ibu hapus dulu ya. Nah, ini Ibu hapus. Ini sama dengan minus B cross A. Ya, kenapa kok minus? Karena arahnya ke arah bawah. Ya, jadi untuk perkalian cross yang tadi, di sini berlaku anti komutatif ya, anti komutatif. Jadi kalau misalnya A cross B mah positif, kalau B cross A mah negatif. Jadi anti komutatif ya. Ini yang disebut dengan anti komutatif yang tadi. Nah, contoh perkalian vektor dalam fisika kita jumpai di gaya Lorentz. Pernah dengar nggak gaya Lorentz pas SMP kelas 3? Pernah dengar nggak? Bu. Pernah, Bu. Gaya magnet ya, gaya magnet. Nah, gaya magnet itu menyatakan kayak gini ya, gaya magnetnya ini V itu vektor, ini Ibu tulis tebal, Q-nya Ibu tulis tidak tebal, jadi besaran skalar ya, adalah V cross B. Jadi misalnya ya, kita punya misalnya di sini ada medan magnet yang arahnya menembus bidang. Jadi cross ya, tandanya cross. Jadi kalau menembus bidang itu tandanya cross. Jadi mula-mula cross itu ada cross, ada dot ya untuk jadi kalau dot itu arah menuju kita. Jadi ini adalah tanda ini menuju kita ya. Kalau tanda cross itu maksudnya masuk ya, atau ini menjauhi kita, atau ini menembus bidang menjauhi kita. Ini kayak kita lihat tanah aja, lihat tanah. Kalau lihat anak tanah dari arah depan itu kelihatannya kayak titik, tapi kalau lihat belakangnya itu kayak tanda silang ya, menjauhi kita. Nah di sini B-nya misalnya menembus bidang, kemudian datanglah di sini ditembakkan sebuah elektron ya, atau sebuah benda bermuatan di sini bermuatan ini Q, bisa ditembakkan ke sini dengan kecepatan sebesar V ya, yang kecepatan sebesar V. Maka kemana V ini akan mengalami apa gitu ya selama perjalanan di arah di medan magnet itu? Kita perhatikan V-nya pakai ibu jari, jadi bisa kalian pakai kaidah tangan kanan seperti ini, kaidah tangan kanan. V-nya sebagai arah ibu jari ke kanan, ibu jarinya
B-nya masuk menembus bidang, maka arah gaya Lorennya kemana arahnya? Searah dengan arah telapak tangan. Arah gayanya adalah ke atas gitu ya. Nanti selama Ki ini berjalan di sini di medan magnet ya, maka nanti ada arah gaya yang arahnya ke atas. Jadi nanti Ki-nya itu akan agak nggak lurus segitu aja gitu ke kanan, tapi dia akan sedikit tertarik ke sebelah atas. Jadi nanti dia akan gitu ya lintasannya seperti itu. Jadi nanti kalau lama-lama lintasannya akan lintasan berputar ya. Nah, ini adalah contoh dari perkalian cross vector ya, cross vector. Oke, ini mungkin mohon maaf ini kan pelajaran kelas 12 ya, tadi Ibu sampaikan sama kalian, tapi yang jelas gini deh. Kalau perkalian cross vector menghasilkan vektor juga ya. Jadi kalau perkalian cross vector ini juga menghasilkan vektor. Gimana kalau ingin mencari nilainya saja? Kalau mencari nilainya saja, maka kita masukkan F sama dengan Q, V, B dikalikan dengan, kita hapus dulu, dikalikan dengan sin alfa. Apaan tuh sin alfa? Jadi alfa adalah sudut antara vektor V kecepatan dan vektor B medan magnet gitu ya. Jadi kalau kita ketemu sama cross vektor ya menghasilkan vektor lagi. Kemana arahnya? Arahnya mengikuti kaidah tangan kanan ya, mengikuti kaidah tangan kanan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Mungkin masih agak bingung ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ibu kenalin dulu supaya nanti kalau kalian ketemu sama ini, kalian udah, oh yang waktu itu gitu ya. Jadi nanti kalian kenalan lebih akrab. Kalau sekarang mungkin cuma ini namanya gitu ya. Tapi kalau nanti pas bertemu dengan ini, nanti kalian lebih kenalan, oh dia dari mana gitu ya, asalnya, dari keluarganya dari mana, kemudian tinggalnya di mana dan lain sebagainya, hobinya apa. Nanti kalian ketemu pada saat mempelajari tentang pokok bahasan ini. Sekarang cuma tentang vektornya saja ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, nah ini perkalian cross vector ya, cross vector ini seperti ini ya, kaidah tangan kanan ini. Nah, misalnya kalau I di-crosskan dengan J ya, kalau I itu yang sumbu ini ya, J yang ke atas, kita perhatikan. Pakai tangan kalian seperti ini aja, ibu jari dengan 4 jari sisa harus tegak lurus 90 derajat. Oke, sudah seperti ini. Tangan kanan, jangan tangan kiri, ya, tangan kanan. Kemudian coba I-nya ke kanan, J-nya ke atas. Oke, I-nya ke kanan, J ke atas. Maka arah hasilnya itu arahnya kemana? Sama dengan K ya. Jadi kalau I cross J sama dengan K. Coba arahnya tuh ke arah kita, menuju ke arah kita. Betul? I cross J sama dengan K. Jadi kalau kita, ayo Fauzan tangan kanannya mana Fauzan? Ke atasin. Ya, gini ya. 90 derajat Fauzan, antara ibu jari sama 4 jari sisa. Oke, 90 derajat. Kemudian I-nya ke kanan, kemudian ibu jarinya ke kanan, kemudian 4 jari sisa ke atas. Maka nanti arah hasilnya itu telapak tangan kita tuh menuju ke arah kita kan ya. Maka kita lihat I cross J sama dengan K. Jadi I itu adalah vektor satuan arah sumbu X, J vektor satuan arah sumbu Y, K itu vektor satuan arah sumbu Z. Z itu keluar ke arah kita, menuju ke arah kita. Sekarang J cross K ya. J-nya ke atas. Yuk, J-nya ke atas. Ibu jari ke atas, ibu jari ke atas. Kemudian cross K, K-nya menuju ke arah kita, K-nya menuju ke arah kita. Maka nanti arah hasilnya itu adalah vektor I ya. Arahnya ke sebelah kanan. Udah bisa nggak pakai tangan kanan? Bisa banyak banget yang ngobrol apaan? Duh. Yang malas mudah-mudahan nggak males ya. Apaan sih ini? Oke. Jadi kalau mau
biar nggak males, jangan males ya. Kemudian supaya nggak, ya kayak gitu sih. Silakan dimotivasi ya supaya. Nah kalau sekarang mungkin fisika masih belum paham, nggak apa-apa. Nanti kalian ulangi lagi nanti videonya supaya nanti lebih paham ya. Oke, sekarang K cross I. K cross I. K-nya ke arah kita, kemudian I-nya ke sebelah kanan ya. Jadi yang pertama ya, jadi yang pertama itu adalah arah ibu jari. Kemudian yang vektor kedua itu adalah 4 jari sisa ya. Jadi K-nya ke arah kita, kemudian I-nya ke sebelah kanan, maka kita lihat telapak tangan kita arahnya ke atas gitu ya. Maka kita lihat di sini ya, I cross J sama dengan K gitu kan. Kalau J cross K sama dengan I ya. Kalau K cross I sama dengan J. Jadi berputar J gitu. Tapi kalau kebalikannya ya, I cross K ya. I cross K itu nanti sama dengan minus J. Coba ya, J cross I. J-nya kemana? J-nya ke atas, kemudian I-nya ke kanan, maka arah telapak tangan kita keluar. Maka nanti minus K. Jadi minus K itu berarti keluar. Ya, itu perkalian silang vektor. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ini kalau nggak bertanya itu antara sudah mengerti ya, atau tidak mengerti apa yang mau ditanyakan, atau bingung mau nanya apa ya. Oke, Iya, nggak Bu. apa-apa. Bingung. Iya Bu, bingung mau nanya apa Bu? Sekarang Kurang masih menyimak saja. Tapi untuk kaidah tangan kanan udah bisa? Kaidah tangan kanan? Insya Allah bisa, Bu. Bisa Lumayan ya? mengerti. Insya Allah bisa Bu, lumayan mengerti. Ya, oke, mudah-mudahan mengerti. Kalau belum bisa jangan patah semangat ya. Aduh, teman saya udah paham kok, saya belum paham ya. Nggak apa-apa, karena setiap orang kan berbeda ya. Mungkin sedang konsen ke apa gitu ya. Jadi nanti silakan kalian ulangi terus sampai kalian paham ya. Oke, sudah selesai untuk perkalian vektor. Perkalian vektor ini ada yang baru masuk. Oke, 7 menit lagi menjelang jam 9:30, Ibu stop dulu. Nah, ini bocorannya ya. Bocorannya untuk ulangan harian hari ini itu apa? Yang mana ya? Oke, Ibu coba share screen. Ini. Nah, ya. Ini dia ya. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sudah ya. Nah, ini adalah ulangan pertama atau kuis vektor yang pertama. Kita lihat di sini. Dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 15 Newton dan 9 Newton. Bertitik tangkap sama dan saling mengapit 60 derajat. Nilai resultan dari kedua vektor tersebut adalah titik. Nah, gimana cara mencarinya? Ada yang masih ingat? Pakai ini pakai apa nih? Pakai rumus kosinus aja langsung ya. Pakai rumus kosinus aja ya. Kayak gimana rumus kosinus teh? Nanti resultannya ya. Resultannya itu sama dengan akar ya, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 dikalikan cos berapa nih? Cos 60 derajat ya. Kita pakai yang itu karena apa nih? Nilai resultan. Jadi kalau nilai resultan itu adalah besar resultannya ya. Oke, kemudian di sini resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah gimana cara nyarinya nih? Kita gambarkan aja di sini nanti F1 misalnya, ini misalnya F2, di sini F3. Nah, cari sekarang F1 itu punya komponen arah sumbu X, punya komponen arah sumbu Y, ya kita proyeksi ke bawah gitu. Kita dapatin nantinya F1X, F2X, F1Y, dapat F1Y ya, F1Y. Kemudian di sini F2 ada
F2X ya, arahnya ke sini. Ada F2Y. Nah, F2Y kira-kira positif atau negatif? Negatif. Iya, negatif. Kenapa? Karena arahnya ke Bawah. bawah. Ya. Jadi nanti dapat nih F2Y. Jadi kalian uraikan dulu ya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Dapat nih F3. F3 apa ini? Kalau arahnya searah sumbu X, maka ini F3 X ya. Nilainya positif atau negatif? Negatif. Negatif karena ke arah kiri ya. Ada nggak F3Y-nya? Ada nggak F3Y? Tidak ada karena tepat berada di sumbu X. X. Ya. Oke. Kemudian mana nih buat turun ke bawahnya ya? Bentar. Ini buat turun ke bawahnya mana ya? Kalau di Zoom ternyata nggak bisa turun ke bawah nih. Ibu turunin ke bawah ini malah coret-coret. Ya. Nah, jadi yang berikutnya juga sama ya, resultan vektor. Ini kayaknya mesti di clear dulu nih, bentar ya. Coba. Nah, baru bisa turun. Jawabannya ada di bawah. Oh tidak kelihatan. Nah, ya. Nomor 3 sama kayak tadi ya. Jadi ada F1, F2, F3, uraikan dulu, kemudian nanti cari resultannya ya. Gimana cara mencari resultan ketiga gaya? Jumlahkan dulu sigma, nanti dapat ya. Sigma, nanti dapat di sini sigma fx. Apaan tuh sigma fx? Tambahin f1x tambah f2x tambah f3x ya. Kemudian ada sigma fy, dapat sigma fy. Tambahin juga f1y tambah f2y tambah f3y. Kemudian cari deh resultannya. Gimana cara mencari resultannya? Pakai akar gitu ya. Sigma fx dikuadratkan ditambah sigma fy dikuadratkan. Dapat deh hasilnya gitu ya. Sama juga dengan nomor 4. Jadi ulangannya ada 4 nomor. Ada 4 nomor ya. Dan Ibu minta nanti jawabannya supaya nggak cuma ABCD saja. Ibu ingin kalian menuliskan cara pengerjaannya ya. Jadi nanti kalian tuliskan di di buku masing-masing ya, di buku masing-masing. Kemudian fotokan nanti ubah ke PDF, lebih baik nanti ubah ke PDF, kemudian nanti kalian masukkan ke dalam Google Form yang nanti akan Ibu berikan ya. Jadi nanti Ibu harapkan kalian tidak hanya mengisi nilai ABCD-nya saja jawabannya, tapi harus ada bagaimana sih cara penyelesaiannya. Gitu ya. Ada yang mau bertanya tentang ulangan hari ini? Cukup jelas ya? Bisa, insya Allah bisa ya? Bisa cara mencarinya ya? Ibu izin bertanya, Ya, mangga. kalau diubahnya pakai Word bisa nggak? Word bisa aja kayaknya ya. Jadi bisa berbagai macam format bisa. Jadi kalau misalnya di Word atau nanti sama Bunga Indah diubah aja. Jadi nanti di save as ke PDF gitu. Tapi kan mau tulis tangan. Kalau tulis tangan kan foto paling ya. Foto nanti fotonya aja lah dimasukkan ke dalam link penugasan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi ulangannya di buku aja, Bu, nggak di kertas lembar gitu? Ulangannya di buku aja supaya kalau di kertas lembar kan takutnya nanti hilang atau nanti lupa kemana. Tapi kalau di buku kan, kalau kalian mau baca lagi, lihat lagi pas mau ujian akhir ya, semester akhir kan, oh ini ya soalnya, oh ini jawabannya kayak gini. Nah, nanti bisa lihat lagi. Tapi kalau di kertas lembar kan suka kadang lepas entah di mana gitu ya. Jadi supaya tetap terdokumentasi di buku aja. Tapi yang dikumpulkannya nanti bukan buku, dikumpulkannya nanti foto. Ya, foto aja. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain?
Ulangannya jam berapa, Bu? Ulangannya tapi kita jam 1 aja ya. Tapi Ibu kasih waktu lah sampai hari Jumat aja ya. Lumayan lama. Bu. Jadi sampai hari Jumat boleh kalian nanti upload. Tapi gini, Ibu sarankan jangan dinanti-nanti. Jadi kalau bisa sekarang, jangan tunggu nanti gitu ya. Mumpung sekarang masih ingat. Nah, jadi kalau bisa dikerjakan secepatnya, kerjakan secepatnya supaya nanti nggak jadi beban pikiran. Ih, saya punya tugas ini, ih, saya punya tugas itu. Nanti jadi stres gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dikerjakan hari ini selesaikan. Tapi untuk yang Bu, gimana Bu, saya belum punya pulsa. Bu, gimana Bu, ibu saya sedang sakit, atau saya sedang sakit nih, atau saya lagi divaksinasi Bu, jadi belum sempat lihat, boleh. Ibu kasih waktu sampai hari Jumat depan, hari Jumat minggu ini, ya. Jam 4 sore sampai jam 4 sore. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin cukup ya. Ibu, ulangannya bisa diulang lagi nggak? Ada remed gitu? Remedialnya gini deh. Baiknya mah kalian gini, ini kan punya waktu nih sampai hari Jumat ya. Remedialnya nanti kalau udah diperiksa, jadi nanti kalian nggak akan tahu kalian tuh diremed atau enggak kalau belum diperiksa kan gitu ya. Atau gimana ya? Jadinya kalau pakai kuisis itu kan cuma cuma jawabannya aja kan. Tapi Ibu ingin kalian runut pekerjaannya tuh gimana. Jadi diketahui apa, nanti F1X itu apa, F2X itu apa. Jadi prosesnya tuh kayak gimana. Jadi karena untuk fisika ini nggak cuma nilai jadi, hasilnya C gitu. Tapi prosesnya untuk mencari C itu gimana sih prosesnya gitu. Ya, jadi nanti mungkin kalian bisa melihat hasilnya setelah diperiksa nanti, kemudian jika masih ada yang kurang di bawah KKN nanti akan Ibu berikan remedial, ya. Oke, tapi semoga semuanya di atas 75 ya. Jadi semuanya tuntas. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sudah jam 9.31, kita akhiri saja ya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini siapa? Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ibu tutup ya. Terima kasih. Bu.